Dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, David berhenti sejenak di sebuah toko distro guna membeli baju yang sedikit bermerek. Untuk pertemuannya besok pagi agar tampil menarik. Tak mau buang-buang waktu, ia langkahkan kakinya memasuki toko itu dan memilih baju yang menurutnya bagus. Beberapa lama kemudian, si pelayan yang berwajah ayu, berbodi semok dan seksi itu menyapanya lembut, sembari melempar senyum pada David dan menawarkannya sofa. Ini mas ganteng, kayaknya pas dan cocok untuk masnya, karena kolaborasi kulit masnya yang putih dengan warna kemeja ini mantap banget ganteng, serunya merayu. Tak lama kemudian, si David jadi kurang fokus sama bajunya. Ia malah terbuai bujuk rayu si pelayan cantik itu. Bagaimana tidak? Ia bukan hanya menunjukkan bajunya saja, melainkan ia memberi aba-aba yang berbeda pada David. Dengan sengaja menonjolkan bagian dadanya seolah-olah menantang si David untuk itu. Si David koneknya cepat banget. Begitulah cerita David. Lalu beberapa lama kemudian, David dan si pelayan itu melanjutkan candaannya hingga keduanya tambah terbuka, dan sempat si David menanyai status si pelayan cantik itu. Apakah ia sudah bersuami atau tidak? Namun dengan tegasnya menjawab dirinya masih single. Hal itulah yang membuat si David tambah tertarik untuk mengenalnya lebih dalam. Tibalah pada saat si David membayar belanjaannya. Lalu si pelayan itu membawakan baju pilihan David ke kasir. Tapi di sela itulah ketika si pelayan itu membelakangi si David, David dengan inisiatifnya menaruhkan beberapa lembaran merah yang bernilai 500.000 rupiah ke dalam kantong si pelayan itu, sembari berkata, "Diam, terimalah, anggap ini sedekah karena Tuhan sudah memperkenalkan kita," ujar David pada si pelayan itu. Reaksi acuh tak acuh dipertontonkan si pelayan pada David dengan berkata, "Terima kasih ganteng." Singkat cerita, kepulangan David yang sudah diberi nomor ponsel oleh si pelayan itu membuatnya lega. Karena asumsi si David, ia sudah pasti akan bisa melanjutkan perbincangannya nanti di luar sana. Asik. Si David sudah dapat nomor ponsel ceritanya. Lalu apa yang terjadi di minggu pertama setelah pertemuan itu? Si David benar-benar tertarik dan masih terngiang-ngiang senyum manis si gadis itu. Saat itu, lebih-lebih status David belum beristri. Sementara si pelayan ayu itu sudah bersuami. Tapi ia sengaja membohongi si David agar si David bisa welcome padanya. Keyakinan pada status si pelayan itulah yang membuat si David tak tanggung-tanggung berkorban, baik waktu ataupun material. Berjalan beberapa hari, perkenalan mereka si David tak jarang dimintai uang oleh si pelayan itu dengan alasan untuk kebutuhan perempuan. Lalu dengan culun dan pasrahnya si David yang memang sudah memiliki rasa, tak tanggung-tanggung ia mengabulkan semua permintaan si gadis itu. Hanya dengan maksud kelak si pelayan itu bisa dijadikan pasangan hidupnya. Sedalam itulah si David berhayal.
Lalu beberapa lama kemudian, setelah beberapa warna perjalanan dalam perkenalan mereka, tibalah momen-momen yang membahagiakan si David. yakni saat dirinya mengutarakan maksud baiknya selama ini pada si pelayan itu, yakni ingin menghalalkan si pelayan itu. Tahukah teman-teman jawab si pelayan itu pada David? Jawabannya, siap. Aku siap, Mas David. Jawabnya tanpa dosa. Hal itulah yang membuat si David yakin 100% bahwa si pelayan itu adalah wanita yang dikirim Tuhan untuknya. Beberapa lama kemudian, kencan pun dimulai. Kencan pertama mereka bersama pelayan itu. Semua tempat dan waktunya selalu ia yang tentukan, terkait kapan dan di mana mereka akan berbagi kasih. Hal itu tak dimanai apa-apa oleh David. Tak sedikit pun ia curiga bahwa si pelayan itu sudah bersuami. Bahkan bagi David semua itu tak jadi masalah, asalkan dirinya bisa bersama si pelayan cantik itu. Begitulah si David dibutakan perasaannya. Singkat cerita, mulailah kencan pertama mereka di kafe di tengah kota. Dengan waktu yang sangat singkat, karena si pelayan cantik itu dipanggil pulang suaminya. Saat itu si David lagi-lagi tak berpikir apa-apa. Dia hanya sedikit bertanya, "Yang ada apa? Kok buru-buru banget? Minumnya aja belum habis," tanya David. Begini sayang, bapak aku nyuruh pulang karena ada hal yang penting," jawabnya berbohong pada David. Mendengar itu, karena rasa sayang si David, ia langsung memberinya izin untuk pulang. Dan seraya berkata, "Hati-hati sayang, jangan lupa kabari kalau sudah sampai di rumah ya," pesan David padanya. Begitulah kejadian berulang terjadi, kebohongan demi kebohongan yang diberikan pada David oleh si pelayan itu, yang hanya bertujuan untuk menguras kantong si David. Dan benar, semua itu berhasil si pelayan itu lakukan. Singkat cerita, setelah beberapa kali si pelayan itu berbuat dan beralasan serupa, akhirnya si David jadi curiga. Maka diam-diam mencari tahu kebenaran si perempuan itu. Hingga pada suatu ketika, si David benar-benar mencari tahu tentang si pelayan itu. Ternyata, waktulah yang menjawab dirinya dibohongi si pelayan itu. Ternyata ia sudah bersuami. Sejak itulah kekesalan si David super dahsyat. Ia tak mundur selangkah pun untuk selalu memenuhi keinginan si pelayan itu. Dengan maksud agar ia tak curiga bahwa David sudah mengetahui semuanya. Detik itu si David mulai berubah niat, dari niat baik menjadi buruk. Dirinya tak sayang lagi pada si pelayan itu, melainkan ia hanya ingin membalas kesalnya selama ini, karena ia sangat begitu kesal dibohongi. Seperti apakah sikap balas dendam si David pada pelayan itu? Dirinya berpura-pura meminta si perempuan itu untuk keluar bersamanya malam itu, dengan alasan untuk memintanya menemani dirinya yang besoknya akan keluar kota. Lalu singkat cerita, permintaan itu diiyakan dan ditepati si pelayan itu. Di sanalah si David meminta bukti cintanya si pelayan itu dengan sentuhan dewasa. Sembari si David menyuruh seorang temannya untuk memanggil suami si pelayan itu, agar apa yang sedang ia lakukan dengan si pelayan itu tersaksikan oleh suaminya. Tibalah detik-detik menegangkan itu saat si David memulai sentuhan dewasanya.
Lalu dari arah yang tak disangka, sang suami datang dan menyaksikan semuanya. Di sanalah suasana gaduh tak tertahankan itu terjadi. Saat suami si pelayan itu murka dan berujung cerai dengan si pelayan itu. Sebaliknya David menutup semua tentangnya dengan ucapan, "Dasar cewek kurang ajar dan gak tahu diri. Selamat tinggal dan terima kasih atas kebohonganmu selama ini. Sekarang terimalah karmamu," tegas David dengan kesalnya. Sampai di sini cerita singkat David dan si pelayan toko itu. Pertanyaannya, bagaimana teman-teman akan memposisikan diri jika teman-teman menemukan kenyataan seperti ini? Mohon dengan sangat kepada teman-teman tinggalkan komentar di kolom komennya. Karena ini penting, nantinya akan bisa menjadi solusi, barulah kita bisa petik pesan moral dari kisah ini. Sampai di sini, Gerbang Kehidupan 92 bisa tayangkan untuk teman-teman. Salam Gerbang Kehidupan 92.